Hai hai hai, halo anak-anak, selamat pagi. Oke, berjumpa lagi bersama Ibu di sini ya. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tematik ya. Nah, hari ini kita masuk ke tema 8 ya. Nah, kemarin kita sudah masuk ke tema 8, tetapi kemarin kita di pembelajaran yang pertama atau pembelajaran 1. Nah, hari ini kita akan belajar di pembelajaran yang kedua ya. Nah, di sini subtema 1 yaitu tentang manusia dan lingkungan. Nah, kita masih di tema 8, subtema 1, pembelajaran yang kedua ya. Nah, di sini kita akan belajar di pembelajaran yang kedua. Nah, tetapi seperti biasa sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Nah, di sini Ibu sudah siapkan doa teks Bapa kami ya. Nah, kita akan berdoa bersama-sama ya. Nah, langsung saja kita angkat tanda kenalan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa ya. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Ya. Nah, di sini ada manusia dan lingkungannya ya. Nah, anak-anak di sini ya sudah ada teks ya. Nah, hari itu Siti dan teman-teman mempelajari lagu baru, yaitu lagu yang berjudul Air Terjun ciptaan A.T. Mahmud ya. Nah, inilah lagu yang dipelajari oleh Siti dan teman-temannya ya. Nah, ini adalah judul lagunya ya, Air Terjun. Nah, nanti kalau anak-anak ingin melihat atau mendengar seperti apa nadanya ya, liriknya, nah nanti anak-anak bisa mencari di YouTube ya. Cari saja Air Terjun ya, syair dan lagunya oleh A.T. Mahmud ya. Nanti anak-anak akan menemukan sendiri ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini lagu yang kamu pelajari tadi bercerita tentang air. Nah, air sangat penting bagi kehidupan manusia di bumi. Nah, setiap hari kita membutuhkan air untuk berbagai keperluan ya. Nah, mulai dari membersihkan diri sampai dengan memasak tadi. Nah, ingatlah kegiatanmu menggunakan air mulai dari bangun pagi hingga saat ini. Nah, di sini kita akan melihat ya. Nah, begitu sering kita menggunakan air dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, dari mana asalnya air, kemudian bagaimana cara kita menjaga air yang tersedia. Nah, di sini kita akan melihat bersama-sama ya bacaan atau pembahasan tentang air ya. Nah, di sini ceritakanlah gambar di bawah ini atau di samping bagaimana proses yang terjadi pada gambar yang ada di samping ini ya. Nah, kita akan melihat bagaimana proses yang terjadi di gambar yang di samping ya. Nah, seperti ini. Nah, peristiwa yang terjadi pada gambar yang kamu amati itu disebut siklus air ya. Jadi ini ya, gambar yang di samping ini disebut dengan siklus air ya. Nah, ini gambar ini. Ini adalah proses atau gambar yang disebut dengan siklus air ya. Nah, kita di sini akan melihat bersama-sama ya tentang siklus air. Nah, di sini ya anak-anak, manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, untuk pertanian, untuk industri, dan untuk pembangkit listrik. Nah, begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Nah, kita tentu bersyukur ya anak-anak, karena air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan pencipta alam ya. Jadi ini siklus air ya, dimana kita manusia sangat membutuhkan air dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, di sini mengapa air selalu tersedia di bumi? Nah, air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus ya, siklus seperti yang digambar tadi. Nah, siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi lagi. Nah, di sini siklus air terjadi melalui proses penguapan, kemudian ada pengendapan dan ada pengembunan. Nah, perhatikan skema proses siklus air berikut ini ya. Nah, di sini kita akan melihat ya. Nah,
Air laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari ya. Nah, proses penguapan ini disebut evaporasi ya. Oke, sebentar. Nah, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Nah, uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara tersebut. Nah, lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung air atau di dalam kurung itu jenuh ya. Nah, proses ini disebut presipitasi ya atau pengendapan. Nah, ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air ya. Nah, titik-titik air ini membentuk awan ya. Nah, proses ini itu disebut dengan kondensasi atau pengembunan ya. Nah, di mana titik-titik awan itu tadi selanjutnya akan turun yaitu menjadi curah hujan ya atau hujan. Nah, air hujan akan turun di darat maupun di laut ya. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau ke perairan. Nah, di mana air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Kemudian selanjutnya air tanah akan keluar melalui sumur ya. Nah, di sini air tanah juga akan merembes ke danau atau ke sungai ya. Nah, anak-anak juga sering memperhatikannya jika air hujan itu turun ya, maka dia akan mengalir, entah dia mengalir ke selokan atau dia mengalir ke danau atau ke sungai ya. Nah, di sini air hujan yang jatuh ke perairan misalnya sungai atau danau akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Nah, selanjutnya air sungai juga akan mengalir ke laut, namun sebagian air sungai dapat menguap kembali ya. Nah, air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap air laut dan tumbuhan ya. Nah, bersama dengan uap air laut dan tumbuhan, maka proses siklus air pun terulang kembali ya. Nah, anak-anak, dari proses siklus air tersebut ya yang tadi itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi itu secara keseluruhan cenderung tetap ya, tidak berubah-ubah. Jadi dia tetap ya. Nah, hanya saja wujud dan tempatnya itu yang berubah ya. Nah, anak-anak, kamu telah membaca teks siklus air tadi. Nah, bersama kelompokmu gambarlah bagan sederhana karyamu sendiri untuk menjelaskan siklus air. Tambahkan kalimat-kalimat untuk menjelaskan proses siklus air tadi ya. Nah, itu anak-anak bisa buka bukunya. Nah, nih bagian siklus air ya. Nah, ini adalah bagian siklus air tadi ya. Nah, ini adalah evaporasi ya. Nah, ini proses-prosesnya ya, dimana yang sudah Ibu jelaskan tadi bagaimana evaporasi itu terjadi. Nah, ini adalah bagian siklus air itu tadi ya. Nah, air sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup di bumi. Nah, semua makhluk hidup membutuhkan air. Nah, di sini banyak cara untuk dilakukan memenuhi kebutuhan kita akan air. Nah, bacalah cerita berikut ini yang berhubungan dengan air ya. Nah, nanti anak-anak bisa membuka buku itu halaman 11 ya. Nah, di situ ayah membaca. Nah, di sini kita akan melihat cerita tentang semut dan beruang ya. Nah, di sini ada cerita tentang semut dan beruang ya. Nah, di sini kita akan membaca bersama-sama ya cerita semut dan beruang itu tadi ya. Nah, di sini pada suatu hari Beri si beruang melihat ke dalam mata air. Beri mengeluh, sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Nah, Beri lalu menundukkan kepalanya. Nah, melihat ke tanah dengan teliti, ia melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci mungil di pundak. Ya. Nah, berhenti semut, teriak Beri. Aku takkan membiarkanmu mengambil air di sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti atau kucakar kau, ancam Beri beruang. Ya. Semut hitam kecil itu tidak memperlihatkan teriakan Beri. Ia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Nah, Beri mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak, "Tak ada gunanya sembunyi, aku bisa menemukanmu." Semut hitam pun berteriak dari arah belakang Beri,
Kenapa kamu begitu pelit